Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Munita, NIM 1703644 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Elizar SPD MSc PhD. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Betalain dari Kulit Buah Naga Hylocereus polyrhizos terhadap karakteristik simbiotik shade yogurt. Untuk latar belakangnya, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat antioksidan dapat menuruni risiko terkena penyakit kanker. Antioksidan ini bekerja menangkap radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh, sehingga radikal ini tidak mempunyai peluang untuk melekat pada DNA sebagai tahap awal mutasi sel. Antioksidan ini adalah komponen makanan fungsional, yang mana pangan fungsional ini adalah pangan yang mengandung nutrisi dan bahan aktif yang berpotensi meningkatkan kesehatan. Salah satu contoh pangan fungsional adalah dadiah, yang mana dadiah ini berasal dari Sumatera Barat, yaitu susu kerbau yang telah difermentasi selama 2 hari dalam batang bambu yang telah dibungkus dengan daun pisang dengan suhu ruangan. Dadiah ini berkhasiat karena mengandung bakteri asam laktat, yang mana isolat bakteri asam laktat dari dadiah dapat dikembangkan menjadi produk fermentasi berbahan baku susu. Salah satu jenis produk olahan susu yang umum dikonsumsi ialah yogurt. Penggunaan dadiah dengan isolat bakteri asam laktat untuk pembuatan yogurt selain berpotensi sebagai pangan fungsional dapat meningkatkan nilai mutu barang. Menurut Masono tahun 2008, ada berbagai kriteria untuk menyatakan suatu produk pangan fungsional adalah makanan fungsional. Yang pertama, kriteria tersebut adalah harus merupakan produk makanan, bukan kapsul, tablet, atau serbuk, yang berasal dari bahan ingredient yang terdapat secara alami dan selayaknya dikonsumsi sebagai bagian dari pangan sehari-hari. Dan yang ketiga, mempunyai fungsi tertentu pada waktu dicerna, serta memberikan peran tertentu dalam proses metabolisme dalam tubuh. Untuk meningkatkan daya nilai jual beli dadiah ini agar lebih menarik tampilannya, maka penulis berinisiatif untuk memberikan pewarna alami pada dadiah ini, yang mana juga menurut Sati tahun 2011, kulit buah naga berjumlah 30-35% dari berat buahnya seringkali hanya dibuang sebagai sampah. Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit buah naga ini mengandung antioksidan dan juga dapat menurunkan kadar kolesterol serta kanker. Kulit buah naga merah ini mengandung betalain yang berfungsi sebagai antioksidan, bahkan jumlah antioksidannya lebih banyak daripada daging buahnya tersendiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pengaruh penambahan ekstrak betalain terhadap kulit buah naga merah terhadap karakteristik simbiotik shade yogurt. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan ekstrak betalain dari kulit buah naga terhadap karakteristik simbiotik shade yogurt. Yang kedua, bagaimana hasilnya karakteristik shade yogurt ini terhadap variasi penambahan ekstrak betalain dibandingkan tanpa penambahan ekstrak betalain. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, penambahan prebiotik betalain ke dalam shade yogurt dengan variasi konsentrasi 0%, 0,1%, 0,3%, dan 0,5%. Yang kedua, pembuatan shade yogurt menggunakan bakteri starter komersial, dadiah, dan keduanya. Dan yang ketiga, uji karakteristik shade yogurt yang terbentuk meliputi pH, kadar asam laktat, kadar asam lemak bebas,
kadar asam protein, kadar asam dan kadar lemak, dan uji organoleptik berupa tekstur, rasa, dan bau, serta uji antioksidan menggunakan metode DPPH. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, karakteristik simbiotik shade yogurt yang dihasilkan terhadap variasi penambahan konsentrasi ekstrak betalain menggunakan bakteri starter, komersial, dan hadiah. Yang kedua, menggunakan pengaruh penambahan ekstrak betalain dari kulit buah naga terhadap karakteristik simbiotik shade yogurt. Untuk manfaat penelitian ini, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi tentang yogurt simbiotik. Untuk tinjauan pustakanya, kulit buah naga atau Hylocereus polyerhis ini adalah sejenis pohon kaktus yang ditanam secara komersial di Vietnam dan Australia, walaupun ia berasal dari Amerika Serikat. Isi buah naga merah berwarna putih, merah, ungu, dan hitam, dengan taburan biji-biji yang berwarna hitam yang boleh dimakan. Warna merah yang terdapat pada buah naga merah mengandung pigmen betalain yang sangat bermanfaat bagi pewarna ataupun pangan fungsional. Betalain merupakan pigmen pewarna alami yang banyak digunakan pada pangan, namun pengembangannya tidak secepat antosianin karena tanaman yang mengandung betalain tidak sebanyak antosianin. Pigmen ini juga dipengaruhi oleh pH, cahaya, udara, serta aktivitas air dengan stabilitas pigmen yang telah baik pada suhu rendah dengan pH 5,6. Betalain ini mempunyai dua subkelas, yaitu beta-cyanin dan beta-santin, yang mana masing-masingnya ini memberikan warna merah violet dan kuning orange pada bunga, buah, dan jaringan vegetatif. Berdasarkan struktur kimianya, beta-cyanin dan beta-santin lebih lanjut diklasifikasikan menjadi beberapa grup. Beta-cyanin mempunyai 4 grup, yaitu betanin, armatin, geomperenin, dan turunannya. Jadi yang memberikan warna merah pada buah naga ini berasal dari beta-santin. Kenapa dipilih kulit buah naga merah ini? Karena lebih ekonomis daripada buah bit yang harganya lebih mahal. Adapun untuk kulit buah naga merah ini juga mengandung betalain yang berfungsi sebagai antioksidan pewarna alami, dan kulit buah naga ini juga memiliki potensi yang lebih besar daripada buahnya. Kulit buah naga ini selain mengandung pigmen betalain juga kaya dengan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan metabolisme tubuh. Zat gizi yang terkandung dalam buah naga selain serat, kalsium, dan zat besi dan fosforus yang cukup bermanfaat untuk merawat penyakit darah tinggi, dan fitokimia betalain dalam kulit buah naga juga diketahui dapat menurunkan risiko kanker. Untuk simbiotik shade yogurt, jenis yogurt yaitu yang pertama yogurt shade atau shade yogurt yang merupakan yogurt plain padat dengan tekstur sangat kental. Yogurt ini merupakan produk fermentasi langsung dari susu dan tidak diencerkan. Beda halnya dengan yogurt stirred yang penambahan bakterinya dan susunya didiamkan dalam wadah pencampur, dan setelah itu yogurt yang telah didinginkan ini diaduk dan dikemas. Adapun prosesnya pengadukan sebelum pengemasan yang menyebabkan bentuk yogurt ini agak cair. Contohnya Yakult. Simbiotik adalah kombinasi dari probiotik dan prebiotik. Pada penelitian ini, shade yogurt probiotiknya berasal dari hadiah, sedangkan
prebiotiknya dari susu skim. Probiotik itu adalah mikroorganisme hidup yang meningkatkan efek kesehatan untuk inangnya. Dadia mengandung bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai probiotik yang berpengaruh baik pada kesehatan karena metabolit yang dihasilkan bisa menghambat bakteri patogen, menurunkan kolesterol bersifat anti-mutagenik, anti-karsinogenik, dan antivirus, sedangkan daya tahan tubuh mencegah sembelit dan memproduksi vitamin B dan kristalosin. Untuk prebiotik, 3 kriteria yang harus ada adalah yang pertama, kemampuan tidak ikut tercerna oleh inang, misalnya keasaman lambung, hidrolisis atau enzim mamalia, dan absorpsi gastrointestinal. Kemampuan untuk difermentasi oleh mikroorganisme usus dan secara efektif kemampuan merangsang pertumbuhan dan aktivitas usus yang terkait dengan kesehatan. Untuk karakteristik set yogurt, yogurt harus mengandung setidaknya 3,25% lemak susu dan 8,25% padatan susu non-lemak. Terus, dengan keasaman yang kurang dari 0,9% yang dinyatakan sebagai asam laktat. Persyaratan komposisi lemak susu dan MSNF diterapkan pada yogurt sebelum penambahan bahan penyedap rasa. Proses umum pembuatan yogurt terdiri dari modifikasi susu, pasteurisasi, campuran yogurt, dan fermentasi pada suhu termofilik dalam suhu 40-45 derajat Celcius. Pendinginan dan penambahan buah-buahan dan perasa. Untuk tabelnya dapat kita lihat dengan secara saksama. Tabel 1 standar komposisi yogurt di Amerika Serikat, yaitu untuk lemaknya lebih dari 3,25, yogurt rendah lemak kurang dari 0,5 sampai lebih dari 0,5 sampai tetapi kurang dari 2,0, dan yogurt tanpa lemaknya harus kurang dari 0,5. Untuk proteinnya 4,4, yogurt rendah lemaknya 5,7, dan yogurt tanpa lemaknya 5,2. Untuk karbohidrat, yogurtnya 7,5, yogurt rendah lemaknya sama, yaitu 7,5, dan yogurt tanpa lemaknya 6,9. Untuk padatan tanpa lemak, yogurtnya lebih dari 8,25, dan yogurt rendah lemak lebih juga dari 8,25. Yogurt tanpa lemak yaitu lebih dari 8,25. Keasaman yang dititrasi, untuk yogurtnya lebih dari 0,9, yogurt rendah lemak lebih dari 0,9, dan yogurt tanpa lemak juga sama, lebih dari 0,9. Untuk yogurt berdasarkan SNI nomor 2981 tahun 2009. Untuk kriteria ujinya, organoleptik, penampilannya harus cair kental, padat, baunya harus normal, rasa asam, konsentrasi homogen, kadar lemaknya yaitu yogurt minimal 3%, yogurt rendah lemak 0,6 sampai 2,5%, dan yogurt tanpa lemak maksimal 0,5%. Yogurt padatan susu bukan lemak minimal 8,2, proteinnya minimal 2,7, keasaman dihitung sebagai asam laktat dengan persen beratnya
0,5 sampai 2,0. Jumlah bakteri starter koloni minimal 107. Untuk pengujian karakter set yogurt, pengujian ini yang pertama dengan uji derajat keasaman atau pH. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat akan memfermentasi karbohidrat yang ada hingga terbentuk asam laktat. Pembentukan asam laktat ini menyebabkan peningkatan keasaman dan penurunan nilai pH, dan tergantung jika ditambahkan buah atau zat penyedap ke dalam yogurt. Yang kedua, uji keasaman. Pemecahan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat akan meningkatkan keasaman susu sehingga menyebabkan yogurt menjadi lebih asam. Untuk kadar lemaknya, semakin lama waktu fermentasi, perkembangan bakteri asam laktat dalam yogurt akan semakin meningkat dan menyebabkan enzim lipase yang dihasilkan juga semakin banyak. Terus kadar proteinnya, semakin tinggi kadar protein dalam yogurt, maka kekentalan yogurt pun semakin tinggi. Peningkatan air oleh protein meningkatkan tekstur yang lebih lembut. Dan untuk uji total padatan susu bukan lemak, total padatan susu bukan lemak akan mempengaruhi tekstur yogurt. Berkurangnya komponen lemak dalam yogurt akan mengurangi total padatan yogurt sehingga berakibat pada kurang baiknya tekstur yogurt serta meningkatkan terjadinya pemisahan pada yogurt. Untuk uji bakteri starter, lama fermentasi yang berlebihan pada yogurt akan menghasilkan peningkatan jumlah bakteri asam laktat. Untuk uji organoleptik, hasil metabolisme karbohidrat seperti asam laktat akan mempengaruhi cita rasa aroma yang ditimbulkan. Tekstur dari set yogurt yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh penambahan betalain. Untuk uji antioksidannya, antioksidan ekstrak kulit buah naga merah yang telah dicampur dengan yogurt atau dadiah ini diukur dengan metode uji DPPH. Dengan prinsip DPPH memberikan serapan kuat pada radikal bebas ketika elektronnya menjadi berpasangan oleh keberadaan penangkapan radikal bebas. Maka absorbansinya menurun secara stokiometri sesuai jumlah elektron yang diambil. Keberadaan senyawa antioksidan dapat mengubah warna larutan DPPH dari ungu menjadi merah. Pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 nanometer. Untuk spektrofotometernya, suatu gambaran yang menyatakan hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi sinar UV pada intensitas serapan atau absorbansi, yang mana sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200 sampai 400. Dan data hasil pengamatan ini akan dianalisis secara statistik menggunakan analisis of variance atau ANOVA yang dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil dengan selang kepercayaan 5% dan 1%. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Desember sampai Juni 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel bebas, yaitu penelitian ini konsentrasi ekstrak simplicia kulit buah naga dan variasi terkontrol yang digunakan dalam penelitian jumlah set yogurt. Untuk alat-alatnya, alat-alat gelas laboratorium, pH meter, alat ekstraksi coklat, spektrofotometer, blender, alat-alat gelas, lemari es, neraca teknis, neraca analitis, sentrifuge, ayakan, saringan, oven, termometer, penangas air, dan freezer. Untuk bahannya, simplicia kulit buah naga, dadiah,
asam sitrat 5%, kultur starter, etanol, absolut aquada, sukrosa, susu skim, NaOH 0,1 N, larutan standar protein, reagen Lori A, reagen Lori B, MRS, agar, NaCl, dan buffer pH 7. Untuk prosedurnya, objek penelitian ini adalah kulit buah naga dan dadiah. Untuk ekstraksi betalain dari kulit buah naga, yang mana ini sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya pada tahun 2020, tetapi di sini hanya mencantumkan langkah kerjanya, yaitu kulit buah naga dicuci bersih terlebih dahulu dan dikeringkan dan ditimbang kulitnya, lalu direndam dengan asam sitrat 0,5% selama 5 menit, dipanaskan dalam penagas air dengan suhu 75 derajat Celcius selama 2 menit. Setelah itu dikeringkan dengan oven dengan suhu 55 derajat Celcius selama 7 jam. Dihaluskan dengan blender. Terus diayak dengan ayakan 850 nanomikrometer. Setelah itu, tepung kulit buah naga diekstraksi dalam air panas pada suhu 75 derajat Celcius sambil diaduk 30 menit. Diaduk selama 30 menit. Perbandingan air dan tepung adalah 10:1. Disaring dalam kondisi hangat, yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian terdiri dari residu dan filtrat. Untuk filtratnya diukur volumenya, didinginkan pada suhu kamar, etanol absolut, terus ditambah dengan etanol absolut sampai dengan konsentrasi 40%, didiamkan dalam freezer selama kurang lebih 18 jam pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius, didiamkan pada suhu kamar lebih kurang 2 jam, disentrifugasi kecepatannya 5000 rpm selama 15 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Untuk endapannya, dikeringkan dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 jam, terbentuk betalain, dan sepernatannya diukur volumenya dan diekstrak dengan etanol absolut sampai dengan konsentrasi akhir 90%, didiamkan dalam freezer kurang lebih 18 jam dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius, didiamkan pada suhu kamar kurang dari 2 jam dan disentrifugasi, dan terbentuk endapannya yang dikeringkan dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 jam dan didapatkan ekstrak betalainnya. Untuk set yogurt dengan probiotik dadiah dan betalainnya, susu skim ditimbang sebanyak 166,67 gram, dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Kemudian larutan susu skim ini ditambahkan dengan 5% sukrosa, ditambahkan variasi konsentrasi betalain 0,1, 0,3, 0,5%. Kemudian campuran susu skim, sukrosa, dan betalain ini dipanaskan hingga suhu 85 derajat Celcius sambil diaduk selama 30 menit. Didinginkan hingga suhu 43 derajat Celcius. Diinokulasi dengan variasi 6% konsentrasi kultur starter. Kemudian ditambah 6% dadih. Kemudian campuran kultur starter dengan dadih dengan kultur starter 6% dan variasi konsentrasi dadih 5%, 10%, dan 15% diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian set yogurt ditentukan karakteristiknya. Yang ketiga, uji karakteristik set yogurt. Yang pertama, derajat keasaman. Set yogurt diukur pH-nya menggunakan pH meter. Kemudian diamati hasilnya.
Kemudian pengukuran kadar asam laktat, zat yogurt ditimbang 20 gram dalam LMR, ditambahkan Aquades 40 ml, ditambahkan 2 ml indikator PP, dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda. Untuk pengukuran kadar asam lemak, bebas zat yogurt ditimbang 10 gram dalam LMR 250 ml, ditambahkan etanol 95% 50 ml, dipanaskan hingga mendidih, ditambahkan 5 tetes indikator PP, diaduk dengan magnetik stirrer selama 30 detik, dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda. Kemudian pengukuran kadar lemak, zat yogurt ditimbang 2 gram, dimasukkan ke dalam bidal, kemudian ditutup menggunakan kapas. Labu lemak dikeringkan dalam oven bersuhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Diisikan pelarut N-heksana sebanyak 300 ml ke dalam soklet dan diekstraksi selama 6 jam. Kemudian dikeringkan labu lemak pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam dalam oven, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Untuk pengukuran kadar protein, larutan standar protein brofin, serum albumin, BSA. Penanganannya berbagai tingkat konsentrasi seperti yang tertera pada PPT ini. Kemudian diambil masing-masing 1 ml dan dimasukkan dalam tabung reaksi, ditambah 8 ml reagen Loribe dan dibiarkan pada suhu kamar selama 10 menit dan ditambahkan 1 ml reagen Loria, dikocok hingga homogen dan dibiarkan 20 menit. Dibaca absorbannya masing-masing pada gelombang 600 nanometer menggunakan alat spektrofotometer dan perlakuan yang sama untuk sampel zat yogurt. Untuk uji total padatan susu bukan lemak, zat yogurt ditimbang 3 gram dalam cawan kosong, dimasukkan ke dalam oven selama 4 jam suhu 100 derajat Celcius, didinginkan cawan dalam desikator pada suhu kamar selama 30 menit, ditimbang cawan dan kemudian hasilnya dicatat dan diamati. Dan untuk uji jumlah bakteri starter, zat yogurt dimasukkan ke dalam hasil cuvert dan diukur panjang gelombang pada 600 nanometer dan dicatat hasilnya. Untuk uji organoleptik, uji rasa, diambil kikira 1 sendok, dirasakan dengan lidah, dan dilakukan pengerjaan minimal oleh 3 orang panelis atau 1 tenaga ahli. Untuk uji kekentalan, diambil secukupnya di atas gelar aloji yang bersih dan kering. Dilihat sampel mengetahui apakah berbentuk cair atau kental. Terus dilakukan pengerjaan minimal 3 orang panelis. Untuk bau, diambil 5 gram, diletakkan di atas gelas arloji yang bersih dan kering, dicium pada jarak setengah senti dari hidung untuk mengetahui baunya. Dilakukan pengerjaan oleh 3 orang panelis atau 1 tenaga ahli. Terus untuk uji warna, diambil 5 gram sampel dan diletakkan dalam gelas piala yang bersih dan kering dan dilihat warna yang terbentuk. Dilakukan pengerjaan dengan 3 orang panelis. Untuk antioksidannya, ekstrak kulit buah naga merah yang telah dicampur dengan zat yogurt ini diukur dengan metode uji DPPH. Dengan prinsip DPPH memberikan serapan kuat pada radikal bebas, pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 nanometer, dan hasil akhirnya akan dianalisis secara statistik menggunakan analisis of variance atau ANOVA, dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT dengan selang kepercayaan 5% dan 1%. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.